Awas Bapak Ibu sekalian, telur yang setiap hari Anda makan bisa berubah menjadi racun yang diam-diam merusak tubuh. Mungkin terdengar aneh karena kita semua tahu telur itu makanan sehat kaya protein dan bahkan disebut superfood oleh banyak ahli gizi. Tapi faktanya ada kondisi tertentu yang membuat telur justru jadi bom waktu yang siap meledak di dalam tubuh kita. Jangan sampai sarapan sehat yang Anda yakini selama ini ternyata malah jadi bencana kesehatan di usia senja. Hari ini saya akan membuka rahasia besar yang selama ini jarang dibicarakan, yaitu 5 kombinasi telur yang bisa menjadi mematikan bagi kesehatan lansia sekaligus 5 pasangan emas yang justru membuat khasiat telur berlipat ganda. Percayalah apa yang akan saya sampaikan ini bisa mengubah cara Anda memandang telur, bahkan bisa menyelamatkan nyawa Anda atau orang yang Anda sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam penuh semangat untuk Bapak dan Ibu semua yang sedang menonton video ini. Selamat datang kembali di channel Lansia Sehat Bahagia, tempat kita belajar bagaimana menjalani usia emas dengan tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, dan hati yang bahagia. Saya Dr. Vika, seorang dokter gizi klinik yang sudah lebih dari 20 tahun mendampingi ribuan pasien lansia dari berbagai daerah di Indonesia. Dan di kesempatan kali ini saya akan membongkar fakta mengejutkan tentang telur. Fakta yang bahkan sebagian dokter pun jarang menjelaskan dengan detail. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin minta satu hal sederhana kepada Bapak Ibu semua. Silakan tekan tombol subscribe yang berwarna merah di bawah video ini. Lalu aktifkan juga lonceng notifikasinya. Kenapa? Karena setiap minggu saya akan membagikan tips-tips kesehatan penting, praktis, dan ilmiah yang bisa membantu Anda menjalani hari tua dengan lebih sehat dan lebih kuat. Percayalah, satu informasi kecil bisa membuat perbedaan besar. Saya sudah terlalu sering melihat pasien datang dalam kondisi parah hanya karena terlambat tahu informasi sederhana seperti yang akan saya bagikan hari ini. Jangan biarkan hal itu terjadi pada Anda atau keluarga Anda. Selain itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ikut aktif, berinteraksi. Tulis di kolom komentar dari daerah mana Anda menonton video ini, berapa usia Anda sekarang, dan apakah Anda rutin mengkonsumsi telur setiap hari. Saya benar-benar penasaran apakah kebiasaan makan telur dengan kombinasi yang salah ini menyebar merata di seluruh Indonesia atau hanya ada di wilayah tertentu saja. Dengan berbagi, kita bukan hanya saling kenal, tapi saya juga bisa memberikan tips yang lebih spesifik sesuai dengan kebiasaan di daerah Anda. Ingat, video ini bukan sekedar hiburan. Apa yang saya sampaikan di sini adalah pengetahuan yang bisa menyelamatkan hidup. Maka jangan di-skip, jangan ditonton setengah-setengah. Tonton sampai selesai karena di akhir nanti saya akan memberikan panduan praktis yang bisa langsung Anda terapkan mulai besok pagi. Bayangkan hanya dengan mengubah sedikit cara Anda mengkonsumsi telur, Anda bisa terhindar dari resiko anemia, diabetes yang semakin parah, kanker, bahkan stroke. Jadi, sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah meremehkan apa yang terlihat sepele. Telur bisa jadi obat, tapi juga bisa jadi racun. Kuncinya ada pada cara kita mengkonsumsinya. Dan berikutnya saya akan mulai bercerita tentang kisah nyata seorang pasien lansia yang hidupnya hancur hanya karena salah mengkombinasikan telur setiap pagi. Dari cerita itulah kita akan belajar betapa pentingnya informasi ini untuk kita semua. Bapak, Ibu sekalian, izinkan saya bercerita tentang salah satu pasien saya yang sangat membekas dalam ingatan saya. Namanya Pak Darmawan, usia 65 tahun, seorang pensiunan guru dari Makassar. Beliau datang ke klinik saya dengan wajah pucat dan tatapan yang sayu. Dari cara jalannya, saya bisa melihat jelas bahwa tubuhnya terasa berat, seperti kehilangan semangat hidup. Saya perhatikan istrinya yang mendampinginya menahan air mata. Ia menambahkan, "Pak Dokter, suami saya ini dulu penuh energi. Main dengan cucu berjam-jam kuat. Jalan kaki keliling komplek tidak pernah lelah. Sekarang ke warung depan rumah saja sudah ngos-ngosan. Saya takut sekali. Jangan-jangan beliau kena penyakit serius." Melihat kondisi itu, saya langsung melakukan pemeriksaan lengkap. Tes darah, fungsi hati, fungsi ginjal, kolesterol, gula darah, hingga pemeriksaan penanda tumor. Tapi hasilnya sungguh mengejutkan. Semuanya normal.
Bahkan boleh saya katakan hasil laboratorium Pak Darmawan lebih bagus daripada banyak orang seusianya. Kolesterol terkontrol, gula darah stabil, ginjal sehat, liver normal, tidak ada tanda-tanda penyakit berat sama sekali. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Inilah bagian yang menarik. Saya mulai menggali lebih dalam tentang pola makannya sehari-hari. Saya bertanya, Pak Darmawan, bisa ceritakan sarapan Bapak setiap pagi dari bangun tidur sampai mulai aktivitas biasanya makan dan minum apa saja? Dengan polos ia menjawab, biasa saja, Dok. Saya bangun subuh, salad, lalu bikin telur dadar 2 butir. Minyaknya agak banyak biar gurih. Saya makan dengan gorengan yang dibeli istri. Kadang bakwan, kadang tempe goreng, kadang tahu isi. Minumnya segelas teh manis besar. Kadang kalau masih lapar saya tambah kerupuk. Saat mendengar itu saya langsung terdiam sejenak. Inilah kuncinya. Saya berkata dengan tenang, Pak Darmawan, tahukah Bapak, setiap pagi selama lebih dari 40 tahun, Bapak bukan hanya makan telur, tapi tanpa sadar menciptakan reaksi kimia berbahaya di dalam perut. Kombinasi telur dadar, gorengan, dan teh manis itu adalah trio mematikan bagi tubuh, terutama untuk usia lansia. Pak Darmawan terkejut. Maksudnya bagaimana, Dok? Bukankah telur itu sehat, sumber protein terbaik? Tanyanya heran. Istrinya pun ikut kebingungan. Disinilah saya mulai menjelaskan dengan bahasa sederhana agar mereka mengerti. Saya katakan, Tieji manis mengandung tanin yang bisa mengikat protein telur dan zat besi membuatnya tidak terserap tubuh. Gorengan penuh lemak jenuh yang menambah beban pada hati dan pembuluh darah. Gula dari teh manis bereaksi dengan protein telur membentuk senyawa berbahaya yang bisa merusak sel-sel sehat. Jadi, setiap pagi tubuh Bapak harus menanggung beban besar dari kombinasi makanan ini. Tidak heran perut Bapak seperti medan perang. Saya jelaskan. Mendengar itu, Pak Darmawan dan istrinya terdiam lama. Lalu beliau berbisik, berarti selama ini saya sendiri yang meracuni tubuh saya tanpa sadar ya, Dok. Saya hanya bisa mengangguk. Kisah Pak Darmawan ini menjadi pengingat keras bagi kita semua bahwa masalah bukan pada telurnya, tapi pada cara kita mengkombinasikannya. Telur bisa jadi sumber kesehatan, tapi juga bisa berubah menjadi racun tergantung pasangan makanannya. Dan mulai dari sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk benar-benar memperhatikan karena setelah ini saya akan bongkar 5 kombinasi telur paling berbahaya yang mungkin Anda juga lakukan setiap hari tanpa sadar. Bapak, Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. 5 kombinasi telur yang diam-diam bisa menjadi racun mematikan bagi tubuh, terutama di usia senja. Jangan anggap sepele karena kebiasaan ini sering dilakukan sehari-hari dan sudah merusak kesehatan ribuan orang lansia tanpa mereka sadari. Mari kita bahas satu persatu. 1. Telur plus teh manis. Kelihatannya sederhana kan? Sarapan telur dadar lalu ditemani teh manis hangat. Tapi inilah jebakan pertama. Teh mengandung tanin, zat, yang mengikat protein dan zat besi dari telur. Akibatnya, protein yang seharusnya menyuplai tenaga justru berubah menjadi gumpalan keras seperti karat di dalam perut, tidak bisa dicerna. Zat besi pun gagal diserap sehingga banyak lansia yang rutin makan telur tapi tetap anemia. Saya punya pasien, Bu Sumarni, 62 tahun, pensiunan guru dari Medan yang tiap pagi minum teh manis dengan telur rebus. Hasil labnya menunjukkan anemia berat. Setelah saya minta, ia memisahkan konsumsi telur dan teh minimal 2 jam. Dalam 3 bulan kadar hemoglobinnya kembali normal. 2. Telur plus susu kedelai. Kombinasi kedua ini sering dianggap sehat. Banyak orang berkata, telur protein hewani, kedelai protein abati pasti bagus kalau digabung. Padahal kenyataannya sebaliknya. Susu kedelai mengandung tripsin inhibitor, zat yang menghambat pencernaan protein. Jadi, ketika telur dan susu kedelai bertemu, penyerapan protein bisa turun hingga 50%. Sisa protein yang tidak tercerna akan membusuk di usus, menghasilkan gas beracun yang membebani hati dan ginjal. Seorang pasien saya, Pak Budi, 67 tahun, pensiunan. Pegawai dari Bandung, rutin sarapan telur rebus dengan segelas besar susu kedelai. Akibatnya massa ototnya turun drastis, tubuh lemas, dan ternyata kadar albuminnya sangat rendah. Setelah mengubah kebiasaan ini,
kondisinya berangsur pulih. 3. Telur plus daging olahan. Ini kombinasi yang paling praktis, tapi juga paling berbahaya. Telur ceplok dengan sosis, nugget, atau kornet. Masalahnya daging olahan mengandung sodium nitrit sebagai pengawet. Ketika bertemu protein telur dalam lambung yang asam, terbentuklah nitrosamin. Salah satu zat karsinogen paling kuat pemicu kanker. Penelitian menunjukkan risiko kanker lambung, usus besar hingga pankreas meningkat drastis pada orang yang rutin sarapan kombinasi ini. Jadi, kalau Anda sering sarapan telur dengan sosis atau nugget, sebaiknya hentikan mulai hari ini. 4. Telur plus gula atau makanan manis. Orang Indonesia sangat suka menambahkan manis pada makanan, termasuk telur. Telur dadar dengan gula pasir, telur ceplok dengan kecap manis, atau telur campur susu kental manis. Padahal saat protein telur bertemu dengan gula, terjadi reaksi glikasi yang menghasilkan senyawa AGEs atau Advanced Glycation End Products. AGEs ini ibarat lem super yang menempel pada pembuluh darah, membuatnya kaku dan rapuh. Akibatnya risiko diabetes makin parah, kulit cepat keriput, bahkan bisa mempercepat munculnya katarak dan kerusakan saraf. Contohnya Bu Amina, 61 tahun, ibu rumah tangga dari Yogyakarta yang sejak muda suka telur dadar manis. Akhirnya di usia 55 tahun, terkena diabetes dan kondisinya makin buruk karena tetap mempertahankan kebiasaan tersebut. Setelah ia berhenti, gula darahnya jauh lebih terkendali. 5. Telur plus kopi kental. Kombinasi terakhir ini juga sangat populer. Telur rebus atau setengah matang dengan kopi hitam pekat. Banyak pria menganggap ini sarapan lelaki sejati. Padahal kafein dalam kopi bisa menurunkan penyerapan zat besi dari telur hingga 80% dan juga mengganggu penyerapan kalsium serta vitamin D. Akibatnya lansia rentan anemia sekaligus osteoporosis. Lebih parah lagi, kafein merangsang produksi asam lambung berlebihan memicu gastritis hingga tukak lambung. Saya teringat pasien Pak Hendra, 66 tahun, pensiunan tentara dari Medan yang selama 30 tahun sarapan telur setengah matang dengan kopi hitam. Ia mengalami anemia berat dan bahkan perdarahan lambung tanpa sadar. Setelah menghentikan kebiasaan itu, kondisinya jauh lebih baik. Bapak, Ibu sekalian, itulah 5 kombinasi mematikan dengan telur yang harus segera dihindari. Jangan tunggu sampai sakit baru berhenti. Ingat, masalahnya bukan pada telurnya, tapi pada pasangan makanan yang salah. Bapak, Ibu sekalian, setelah tadi kita membongkar 5 kombinasi telur yang mematikan, pertanyaannya muncul, kenapa telur yang sehat bisa berubah jadi racun hanya karena dipasangkan dengan makanan tertentu? Untuk menjawab ini, kita perlu memahami sedikit ilmu dasar tubuh. Tapi saya akan jelaskan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dimengerti. Bayangkan tubuh kita seperti pabrik besar. Ketika masih muda, pabrik ini punya mesin yang baru, tenaga kerja yang kuat, dan sistem pengolahan yang canggih. Mau diberikan bahan baku apa saja, pabrik bisa memprosesnya dengan baik. Tapi ketika usia sudah di atas 60 tahun, mesin pabrik mulai hues, tenaga kerja berkurang, dan proses produksinya melambat. Itulah yang terjadi di tubuh kita. Pertama, enzim pencernaan menurun. Saat muda, tubuh memproduksi banyak enzim untuk memecah makanan termasuk protein dari telur. Tapi di usia senja, jumlah enzim ini bisa turun hingga 40–50%. Artinya, makanan yang dulunya mudah dicerna sekarang butuh waktu lebih lama dan tidak semuanya bisa diolah. Kedua, asam lambung melemah. Protein butuh asam lambung kuat untuk diurai. Namun, di usia lanjut, asam lambung tidak sekuat dulu. Akibatnya protein dari telur yang seharusnya menjadi sumber energi malah bisa menggumpal dan menimbulkan rasa kembung. Ketiga, fungsi hati dan pankreas menurun. Hati adalah pusat detoksifikasi tubuh, sementara pankreas menghasilkan enzim penting untuk memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Keduanya bekerja lebih lambat di usia lanjut sehingga kombinasi makanan yang salah bisa jadi beban berat yang memicu peradangan. Keempat, sistem detoks alami tubuh melemah. Saat muda, tubuh masih mampu menetralkan racun dari makanan. Namun di usia lanjut, kemampuan ini jauh berkurang. Akibatnya, zat berbahaya dari kombinasi makanan salah seperti nitrosamin dari daging olahan
dan telur atau IG dari telur dengan gula tidak bisa dibersihkan sepenuhnya. Zat itu lalu menumpuk merusak sel-sel sehat dan memicu penyakit kronis. Nah, sekarang mari kita lihat kenapa kombinasi itu sangat berpengaruh. Telur sendiri adalah makanan yang sangat lengkap. Ia mengandung protein berkualitas tinggi, vitamin A, D, I, K, BLEX, zat besi, selenium, dan lemak sehat. Jika dimakan dengan baik, telur bisa menjadi obat natural. Tapi ketika dipasangkan dengan makanan yang salah, justru terjadi reaksi kimia berbahaya. Contohnya, tanin dalam teh mengikat protein telur. Hasilnya jati gumpalan yang tidak bisa diserap. Tripsin inhibitor dalam kedelai memblokir enzim pencerna protein. Protein jati sampah yang membusuk. Nitrit dalam daging olahan bertemu protein telur terbentuklah nitrosamin, zat pemicu kanker. Gula berlebih bertemu protein telur terbentuk IgIs, zat perusak pembuluh darah dan kulit. Kafein dalam kopi menghambat penyerapan zat besi dan kalsium dari telur. Tubuh jadi lemas dan tulang rapuh. Semua ini memperlihatkan satu hal penting. Di usia lanjut, tubuh kita lebih rentan terhadap kombinasi yang salah. Jika masih muda, mungkin tubuh bisa mentoleransi kesalahan itu. Tapi saat sudah senja, setiap kesalahan kecil bisa berdampak besar. Maka Bapak, Ibu sekalian, jangan pernah berpikir bahwa semua makanan sehat bisa digabung seenaknya. Telur tetap superfood, tapi hanya bila dipasangkan dengan makanan yang tepat. Dan kabar baiknya, ada pasangan emas yang justru membuat khasiat telur meningkat berkali lipat. Berikutnya saya akan bagikan 5 kombinasi sempurna telur yang sudah terbukti membuat ribuan pasien lansia saya kembali sehat, lebih bertenaga, bahkan ada yang terhindar dari operasi berkat kombinasi sederhana ini. Bapak, Ibu sekalian, setelah tadi kita membahas kombinasi telur yang bisa menjadi racun, kini saatnya kita beralih ke sisi yang lebih menenangkan hati. Karena kabar baiknya adalah telur tetap makanan super bagi lansia asalkan dikombinasikan dengan pasangan yang tepat. Bahkan ada beberapa kombinasi sederhana yang bisa membuat khasiat telur berlipat ganda. Mari kita bahas 5 pasangan emas telur yang telah saya buktikan langsung pada ribuan pasien lansia. 1. Telur plus bayam. Ini adalah duet penyelamat mata dan darah. Bayam kaya lutein dan zat besi. Sementara telur kaya lemak sehat dan vitamin B12. Lutein dari bayam baru bisa diserap sempurna kalau ada lemak. Dan lemak dari telur adalah kendaraan yang ideal. Hasilnya mata terlindungi dari degenerasi makula dan katarak. Sementara penyerapan zat besi meningkat drastis sehingga anemia bisa dicegah. Saya pernah menangani Pak Harun, 70 tahun pensiunan pilot dari Semarang yang mulai kesulitan membaca karena degenerasi makula. Setelah rutin sarapan telur orak-arik dengan bayam, penglihatannya membaik dan energinya kembali. Yang kedua, telur plus tomat. Pasangan ini adalah senjata rahasia untuk melawan kanker, terutama kanker prostat yang sering menghantui para bapak. Di usia senja, tomat mengandung likopen, antioksidan yang sangat kuat tapi sulit diserap tubuh. Dengan bantuan lemak dari telur, penyerapan likopen bisa meningkat hingga 4 kali lipat. Saya masih ingat seorang pasien, Pak Ridwan, 65 tahun, pensiunan PNS dari Surabaya yang khawatir karena keluarganya punya riwayat kanker prostat. Setelah menjadikan telur rebus dan tomat matang sebagai menu rutin, hasil pemeriksaannya menunjukkan kondisi prostat stabil tanpa perburukan. Yang ketiga, telur plus brokoli. Ini kombinasi untuk menjaga otak tetap tajam. Brokoli mengandung sulforafen, zat yang membantu regenerasi sel otak. Sementara telur kaya kolin, bahan baku neurotransmitter penting untuk memori. Digabungkan keduanya seperti memberi otak bahan bakar baru agar tetap berfungsi optimal. Bu Sulastri, 70 tahun, dosen pensiun dari Malang, pernah hampir kehilangan kemampuan mengajar karena sering lupa. Setelah rajin konsumsi telur kukus dengan brokoli rebus, memorinya kembali tajam dan ia bahkan bisa mengingat detail-detail kecil yang dulu sering terlewat. Yang keempat, telur plus alpukat. Untuk Bapak Ibu yang khawatir dengan kolesterol dan kesehatan jantung, kombinasi ini adalah pilihan terbaik. Telur memang mengandung kolesterol, tapi alpukat punya lemak tak jenuh tunggal yang menurunkan kolesterol jahat ladel sekaligus menaikkan kolesterol baik atau HDL. Hasilnya jantung terlindungi,
pembuluh darah tetap lentur dan energi meningkat. Pak Joko, 63 tahun, pengusaha dari Solo, hampir dipasang ring jantung karena kolesterolnya tinggi. Tapi setelah rutin sarapan telur rebus dengan setengah buah alpukat, kadar kolesterolnya turun drastis dan ia terbebas dari operasi. Yang terakhir, telur plus jamur. Pasangan terakhir ini adalah pilar untuk tulang dan imunitas. Jamur yang terkena sinar matahari mengandung vitamin D2, sementara telur mengandung vitamin D3. Keduanya saling melengkapi, membantu penyerapan kalsium sehingga tulang lebih kuat. Ditambah lagi jamur kaya beta-glukan yang memperkuat sistem imun. Saya teringat Bu Rahayu, 66 tahun, ibu rumah tangga dari Yogyakarta yang menderita osteoporosis parah. Setelah rutin mengkonsumsi telur orak-arik dengan jamur tiram dan berjemur setiap pagi, kepadatan tulangnya meningkat dan ia bisa berjalan tanpa tongkat. Bapak, Ibu sekalian, kelima kombinasi ini adalah bukti nyata bahwa telur bisa menjadi obat alami bila dipasangkan dengan bahan yang tepat. Tidak perlu suplemen mahal atau makanan impor, cukup dengan bahan sederhana dari dapur atau pasar tradisional. Dan yang lebih indah, perubahan ini tidak hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga mengembalikan kualitas hidup. Pasien yang tadinya lemas bisa kembali main dengan cucu, yang tadinya takut pikun bisa kembali percaya diri, dan yang hampir kehilangan masa depan karena sakit bisa bangkit lagi. Berikutnya saya akan rangkum semua pembahasan ini dengan panduan praktis. Bagaimana cara memulai langkah kecil apa yang bisa dilakukan sejak besok pagi agar telur benar-benar menjadi sahabat sehat di usia emas. Bapak, Ibu sekalian yang saya cintai, kita sudah berjalan bersama cukup panjang. Dari awal tadi kita belajar bahwa telur bisa menjadi racun tapi juga bisa menjadi obat tergantung bagaimana kita mengkonsumsinya. Kita sudah tahu 5 kombinasi berbahaya yang harus segera dihindari. Telur dengan teh, susu kedelai, daging olahan, gula, dan kopi kental. Kita juga sudah membahas 5 pasangan emas yang justru menjadikan telur sebagai sumber kekuatan. Bayam, tomat, brokoli, alpukat, dan jamur. Sekarang pertanyaan besarnya adalah apa langkah pertama yang harus dilakukan? Jangan khawatir, saya akan berikan panduan praktis agar Bapak Ibu bisa langsung menerapkannya mulai besok pagi. Langkah pertama, pilih yang paling mudah. Jangan langsung ubah semua kebiasaan sekaligus. Misalnya, kalau Bapak biasa sarapan telur dengan teh manis, cukup ganti tehnya dengan air putih hangat atau jus buah tanpa gula. Itu saja sudah membuat perbedaan besar. Langkah kedua, tambahkan kombinasi sehat. Pilih salah satu pasangan emas yang paling disukai lidah Bapak Ibu. Tidak perlu muluk-muluk, cukup satu menu baru yang bisa konsisten dilakukan. Misalnya telur rebus dengan bayam atau telur dadar dengan tomat. Setelah terbiasa baru tambahkan kombinasi lain. Langkah ketiga, perhatikan porsi. Untuk lansia 1-2 butir telur per hari sudah cukup. Lebih dari itu justru bisa memberatkan ginjal. Ingat, telur bukan untuk dilahap berlebihan, tapi untuk dimanfaatkan sebijak mungkin. Langkah keempat, cara memasak menentukan hasil. Cara terbaik adalah direbus 7 menit setengah matang atau dikukus 10 menit agar nutrisi tetap terjaga. Kalau ingin digoreng, gunakan minyak sehat seperti minyak zaitun atau minyak kelapa. Jangan minyak sawit yang dipakai berulang kali. Langkah kelima, kenali kondisi khusus. Kalau Bapak, Ibu punya riwayat alergi, asam urat tinggi, atau penyakit autoimun, konsultasikan dulu dengan dokter sebelum menjadikan telur sebagai menu harian. Ingat, tubuh setiap orang unik dan butuh pendekatan berbeda. Bayangkan 6 bulan dari sekarang, Bapak, Ibu bangun pagi dengan energi penuh. Tidak ada lagi kembung setelah sarapan. Tidak ada lagi lemas atau pusing karena anemia. Tidak ada lagi rasa takut karena gula darah atau kolesterol tidak terkontrol. Bayangkan, Bapak bisa jalan-jalan ke pasar tanpa tongkat, bisa membaca Al-Quran atau buku kesayangan tanpa kacamata tebal, bahkan bisa main dengan cucu seharian tanpa ngos-ngosan. Semua itu bukan mimpi, tapi kenyataan yang bisa terwujud jika Bapak, Ibu mulai berubah dari sekarang. Jangan tunggu sampai sakit baru menyesal. Jangan tunggu sampai dokter memberi vonis penyakit berat baru mencari informasi. Tubuh kita masih punya kemampuan untuk pulih, meregenerasi, dan menjadi kuat kembali asal diberi nutrisi yang benar.
Karena itu, saya mohon bantu sebarkan ilmu ini. Bagikan video ini ke keluarga, grup WhatsApp, pengajian, arisan, dan siapapun yang Bapak Ibu sayangi. Satu kali share dari Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Bayangkan betapa besarnya pahala ketika ada seseorang yang terhindar dari stroke, kanker, atau diabetes hanya karena menonton video ini. Dan terakhir, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak, Ibu tidak ketinggalan tips kesehatan lain yang setiap minggu akan saya bagikan. Saya, Dr. Vika berkomitmen untuk terus mendampingi perjalanan sehat Anda di usia emas. Ingatlah selalu usia boleh bertambah, tapi kualitas hidup tetap bisa dijaga. Usia emas bukan untuk dilewati dengan penyakit, melainkan dinikmati dengan tubuh yang sehat, hati yang bahagia, dan pikiran yang tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat menjalani usia senja dengan penuh berkah.